Youth Reading Journey. Aku mau membahas tentang buku-buku yang sudah selesai aku baca di bulan Februari, alias ini Februari wrap up. Di bulan Februari aku selesai baca 4 buku. Dari keempat buku itu 3 diantaranya bagiku adalah buku-buku yang lumayan berat. Yang pertama itu buku dari Harper Lee yang judulnya To Kill Mockingbird. Banyak orang yang sepertinya udah baca dan mungkin sebagian dari kalian udah ngerti kan ceritanya tentang apa. Ceritanya tentang sebuah keluarga, terutama POV-nya, naratornya adalah seorang anak kecil perempuan yang umurnya saat itu mungkin sekitar 7 sampai 8 9 tahunan. Mereka hidup di ketika masa depresi Amerika sekitar tahun 1930-an kalau nggak salah. Mereka adalah keluarga kulit putih yang cukup terpandang. Ayahnya namanya Atticus adalah seorang pengacara. Terus mereka itu tinggal bertiga. Ada ayah, ada gadis kecil ini yang namanya Scott. Scott itu panggilan aja sih. Sebenarnya namanya Jean Louis. Terus sama kakak laki-lakinya yang namanya Jem. Panggilannya Jem. Umurnya mungkin beda sekitar 4 tahunan dari Scott. Terus mereka juga tinggal sama seorang pembantu rumah tangga dari orang kulit hitam. Ceritanya itu sebenarnya lebih seperti kehidupan sehari-hari anak kecil pada awalnya, karena emang naratornya POV-nya dari anak kecil ini, tentang kehidupannya, tentang sekolahnya, interaksinya dengan si kakak teman sebayanya yang namanya Deal, yang datang setahun sekali di musim panas. Terus tentang bagaimana dia sekolah. Dia ini anak yang cukup pintar. Pada saat itu dia masuk SD, setara elementary school, dia itu sudah bisa membaca. Sedangkan kebanyakan anak-anak di masa itu, di umur segitu biasanya mereka belum bisa membaca. Bahkan ada anak-anak yang bisa mengulang bertahun-tahun di kelas yang sama. Tapi karena dia anak yang pintar, dia dianggap didikan dari ayahnya itu dianggap salah oleh salah satu guru di sekolahnya karena dia terlalu pintar untuk usianya, dianggap seperti itu. Karena di zaman itu sepertinya pendidikan masih sekaku itu. Anak di umur segitu yang baru masuk SD itu harusnya belum bisa membaca. Sampai si Scott ini malas untuk sekolah. Terus kehidupannya sama kakaknya, sama Deal, mereka itu anak-anak yang pada zaman itu kan belum ada gadget, belum ada TV dan sebagainya. Jadi mereka bermainnya itu lebih sering di luar rumah, di dalam rumah juga bisa. Mereka lebih sering di halaman, terus mereka sering bersandiwara. Terus tentang rasa penasaran mereka sebagai anak kecil karena ada salah satu tetangga yang misterius, jarang keluar, atau bahkan hampir tidak pernah mereka lihat. Terus habis itu tentang kehidupan seperti itu. Awal-awalnya ceritanya agak lambat ya alurnya, karena emang cuma ngomongin tentang kehidupan biasanya, tentang interaksi Scott dengan orang-orang di sekitarnya. Cuman lama-kelamaan karena udah mulai masuk ke konflik, itu konfliknya lebih serius tentang rasisme di Amerika. Dan ayahnya ini, Atticus ini adalah orang yang bagiku sangat idaman, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang berpendirian kuat. Atticus ini adalah karakter yang sangat diidolakan. Bahkan bukan cuma aku baca review lain, Atticus ini adalah orang yang diidolakan banyak orang karena Atticus cara mendidik anaknya lebih maju daripada orang-orang pada zamannya. Contohnya ketika anak-anak lain belum bisa membaca, Scott sudah bisa, karena sebenarnya Atticus ini mengajak Scott untuk membaca bersamanya, nggak dengan cara memaksa, cuma secara bertahap. Scott pada akhirnya bisa membaca karena sering melihat ayahnya membaca. Terus dia juga membebaskan Scott, seorang gadis pada zaman itu, untuk
berperilaku, berpenampilan sesuai dengan keinginannya, karena pada saat itu sangat konservatifnya orang-orang, kakunya orang-orang. Anak gadis itu bukan dipaksa ya, harusnya pada saat itu harusnya gadis kecil itu memakai rok, tidak seperti Scott yang dia lebih nyaman menggunakan overall atau celana. Dan Atticus membebaskan anaknya untuk berekspresi, untuk menjadi apa adanya dirinya, dan aku suka banget. Terus dia juga pada saat konflik di novel ini adalah ketika Atticus membela seorang kulit hitam yang dituduh melakukan pelecehan pada seorang perempuan kulit putih. Padahal itu belum tentu benar, cuman karena kebanyakan orang pada saat itu masih cukup rasis, jadi meskipun buktinya nggak jelas, tapi orang-orang tetap menyalahkan si kulit hitam ini karena warna kulitnya. Dan pada akhirnya Atticus ini berusaha membela sekuat tenaga sebisa mungkin, cuman ternyata tetap saja kebanyakan juri yang dari orang kulit putih menyalahkan orang kulit hitam. Terus aku pikir ceritanya selesai di situ, cuman ternyata setelah kasus ini, setelah ada penyelesaian, sebenarnya belum ada penyelesaian, cuman setelah Atticus membela si kulit hitam ini, ternyata masih ada konflik berikutnya yang cukup mengagetkan. Ada kemunculan seorang karakter yang cukup yang misterius, tiba-tiba muncul di akhir, dan itu seperti mengharukan, menghangatkan hati. Dan aku suka, meskipun ceritanya cukup lambat, alurnya cukup lambat, cuman aku tetap suka. Meskipun pada awalnya aku pikir aku gak bakalan suka, karena ini adalah cerita yang lumayan tua, tapi ternyata oke. Dan aku sangat suka sama Atticus. Akhirnya aku melanjutkan ke novel berikutnya dari Harper Lee. Kayaknya kayak gini mending lah ya, tadi kayak orang mandi. Sebenarnya emang karena akunya gerah, akhirnya rambutku digituin, tapi kayaknya seperti ini untuk visualisasinya jadi lebih lumayan. Oke, buku kedua yang aku baca di bulan Februari itu lanjutan dari novelnya Harper Lee yang To Kill a Mockingbird. Sebenarnya ceritanya pada saat itu Harper Lee itu malah menulis novel yang Ghost Watchmen dulu, terus habis itu diserahkan ke penerbit, ditolak, akhirnya dia bikin To Kill a Mockingbird. Tapi kalau berdasarkan cerita, To Kill a Mockingbird itu terjadi ketika Scott masih kecil, sedangkan yang Ghost Watchmen itu terjadi ketika Scott itu sudah dewasa. Dan dia udah nggak pakai nama Scott lagi, karena Scott emang cuma panggilan sayang, panggilan kesehariannya aja. Namanya adalah Jean Louis. Ceritanya Jean Louis ini sudah dewasa. Dia sudah tinggal tidak di rumah orang tuanya, alias sudah tidak tinggal sama Atticus lagi. Pada suatu hari dia pulang naik kereta ke rumahnya. Dia waktu itu udah dewasa lah pokoknya. Dan Atticus ini juga udah tua ya. Rambutnya udah mulai parah. Terus pembantu rumah tangganya yang dari kulit hitam itu juga udah nggak bekerja lagi di rumah itu. Si Atticus ini akhirnya tinggalnya sama seorang saudara adik perempuan atau kakak perempuannya, kalau nggak salah aku lupa. Terus juga sama seorang laki-laki, anak angkat atau anak didik, anggap saja anak angkat dan anak didiknya Atticus, yang ternyata dia ini adalah juga sebagai pacarnya atau pasangannya dari Jean Louis. Terus ceritanya ini I think aku agak susah untuk mencerna cerita yang Ghost Watchmen karena lebih kompleks. Mungkin karena emang dilihat dari perspektif Jean Louis yang udah dewasa. Ketika itu masih ada pergolakan
tentang kerasisan orang Amerika. Cuman pada saat itu orang kulit hitam itu sudah banyak yang berusaha untuk melawan, berusaha untuk menginginkan kebebasan dan kesetaraan. Itu terjadi di seluruh Amerika, termasuk di kota kecil tempat Atticus tinggal. Terus ketika Jean Louis pulang, dia ternyata menemukan tidak sengaja mengetahui kalau si Atticus atau ayahnya ini ternyata ikut dalam sebuah organisasi perkumpulan kota yang kebanyakan diisi oleh orang-orang kulit putih yang menentang kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih. Dan si Jean Louis ini sangat kecewa pada ayahnya dan pada pacarnya, karena si pacarnya ini juga ikut organisasi itu. Padahal Jean Louis ini melihat ayahnya adalah orang yang benar-benar sempurna, seorang panutan yang dia anggap kalau ayahnya ini akan selalu membela kesetaraan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Karena dia mengetahui fakta itu, terus akhirnya dia sangat kecewa, marah. Dia nggak pengen lagi bicara sama si ayah, pengen pergi jauh, seperti itu sih setauku. Terus habis itu karena marahnya dia ini ketemu sama paman Jack, karena dia anggap paman Jack adalah orang yang bisa diajak untuk ngobrol, untuk diskusi. Terus paman Jack memberikan filosofi kehidupan, karena paman Jack ini nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Jean Louis tentang ayahnya secara langsung. Jadi pamannya malah ngomongin filosofis. Terus dari pamannya ini secara singkat bilang kalau orang itu nggak ada yang sempurna. Ya meskipun dia melihat ayahnya di waktu kecil, Jean Louis ini melihat ayahnya adalah orang yang sempurna, sebenarnya ayahnya juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan juga. Terus pada akhirnya Jean Louis ini akhirnya ngomong juga ke ayahnya, meskipun dengan emosi. Ketika itu dia mau pergi, udah packing segala hal, dia mau pergi. Terus akhirnya dia bisa ngomong sama ayahnya. Ayahnya bilang kalau nggak mungkin orang kulit hitam ini langsung diberikan kesetaraan yang benar-benar setara seperti orang kulit putih secara langsung, karena orang-orang kulit hitam ini pada dasarnya belum memiliki kecerdasan yang cukup, gitu kan. Tapi I think ada benar dan salahnya. Entah menurut kalian seperti apa, tapi bagiku itu antara benar dan salah, nggak benar-benar salah, nggak benar-benar benar. Karena orang kulit hitam saat itu emang kebanyakan belum punya pendidikan yang cukup. Jadi kalau mereka langsung disetarakan, terus masuk ke pemerintahan contohnya, atau apapun lah yang pada awalnya banyak diisi orang-orang kulit putih, apa yang akan terjadi kalau ternyata orang-orang yang kurang pengalaman, kurang ilmu itu langsung diberikan pekerjaan, diberikan posisi yang seperti orang kulit putih? Ya nggak sih? Mikir lagi nggak sih? Kalau aku sih mikir lagi. Kalau mau dibilang orang kulit hitam itu nggak setara, kok kayak kasihan. Tapi kalau dibilang langsung disetarakan, kok kayak kita nggak mikir tentang kemampuan mereka. Terus kecewanya aku di buku ini, ada beberapa karakter yang tiba-tiba hilang. Karakter yang bagiku di novel pertama itu cukup penting banget malah, seperti Jem ini sama Dil nggak ada di novel ini. Kalian baca sendiri kenapa mereka sampai nggak dimunculkan lagi dalam cerita. Muncul sih, tapi dalam bentuk kayak
flashbacknya Jean Louis tentang masa kecilnya. Terus tentang Atticus, dibilang kecewa enggak, dibilang kecewa ya lumayan, cuman itu manusiawi, ya nggak sih? Karena manusia emang nggak ada yang sempurna. Karena kalau yang di novel yang pertama itu sepertinya Atticus terlalu sempurna untuk jadi manusia. Aku kalau yang novel yang pertama aku suka, yang ini aku nggak terlalu, karena lebih berat, konfliknya lebih bikin pusing. Terus ada beberapa hal yang aku harus searching lagi karena aku nggak terlalu paham sejarah dan konstitusi dan pemerintahan dan apapun itu yang muncul di novel ini. Jadi ketika aku baca biasanya aku googling lagi, oh ini maksudnya apa. Cuman tetap aja aku nggak terlalu suka. Terus karena aku sudah pusing baca dua novel itu, lumayan ya, historical fiction itu lumayan berat, agak bikin mikir. Akhirnya aku berusaha untuk cari novel yang lebih ringan. Ya biasalah, kalau udah mau cari novel yang ringan itu balik ke romance, teen lead, remaja atau YA. Terus akhirnya aku cari-cari di Ipusnas. Aku cari-cari yang sekiranya menarik dan gampang untuk dipahami, nggak terlalu ribet dan bukunya nggak terlalu tebal. Akhirnya aku pinjem Enigma Pasha. Enigma Pasha ini dari Akai Gita. Aku selalu lupa namanya. Dari Akai Gita ini, di Ipusnas itu novel ini hitungannya novel yang cukup populer, jadi aku harus antri. Dan pada saat selesai baca yang Ghost at the Watchman itu, aku dapat kesempatan untuk pinjam yang Enigma Pasha. Pada awalnya aku nggak terlalu suka karena gini, Enigma Pasha ini bercerita tentang kehidupan anak SMA dari si cewek yang namanya Sela ini adalah seorang murid SMA yang dia ini cupu, nggak terlalu banyak teman. Terus pada suatu hari ada seorang siswa baru cowok dari sekolah yang jadi lawannya sekolahnya si Selen ini. Si cowok ini namanya Pasha. Pasha ini adalah cowok yang misterius, terus dia kayak nggak mau berteman, nggak mau memperkenalkan diri dengan baik dan benar. Ya biasalah, kayak cowok bad boy versus cewek cupu, seperti biasa. Biasanya gitu kan anak SMA. Terus habis itu ceritanya dimulai dari ketika si Pasha ini mulai masuk ke sekolahnya ke sekolahnya Sela. Terus ternyata ada sebuah kasus misterius. Ketika itu ada bola baseball yang dilempar ke sekolah yang membuat kaca kantin, pokoknya salah satu kaca di sekolah itu pecah. Terus habis itu si Sela ini sebagai seorang yang aneh, yang cupu, dia ini berlagak seperti detektif yang menyelidiki siapa sebenarnya yang sampai ngelempar atau memukul bola itu sampai membuat kaca sekolah itu pecah. Dan karena ini aku nggak sukanya sama novel ini di awal-awal adalah karena gayanya itu seperti sok-sokan detektif. Anggap saja kayak baca detektif Conan ala-ala. Karena itu aku bilang kemarin aku bilang kalau aku nggak terlalu suka ya karena ini. Terus ternyata ketika udah mulai masuk ke ceritanya, setelah di acara detektifan itu, ternyata ceritanya lumayan lucu. Pasha ini ternyata orang yang ya emang misterius. Dia ini apa ya, kayak nggak mau mengungkap siapa dia sebenarnya, padahal dia sebenarnya ceritanya adalah seorang
calon kapten baseball di sekolahnya sebelumnya. Cuman entah kenapa dia ini tiba-tiba mengundurkan diri, pensiun dini dari klub baseball, terus habis itu malah pindah sekolah ke sekolahnya Sela. Padahal sekolahnya Sela adalah sekolah lawannya dari sekolahnya Pasha yang dulu, seperti itu. Terus udah sih, yang bikin aku suka adalah interaksi di cerita di tengah-tengah ketika ada interaksi antara Sela dan Pasha. Yang Pasha ini sukanya bolos, terus tiba-tiba dia diangkat jadi pelatih baseball di sekolahnya Sela sama anak OSIS. Tapi dia sering bolos, jadi si anak-anak baseball itu jadi menanyakan di mana keberadaan si Pasha ini ke Sela, padahal Sela juga nggak tahu Pasha ini di mana. Soalnya Pasha ini nggak punya nomor telepon yang jelas, dia cuma bisa dihubungi lewat email, dan emailnya itu cuma diketahui oleh Sela. Terus pada suatu hari si Pasha ini tiba-tiba datang ke rumahnya Sela. Ketika itu paginya dia bolos, terus Sela bilang, hah, bilang kangen apa kalau nggak salah. Terus habis itu Pasha datang malam-malam, terus Sela keluar, terus tiba-tiba hujan. Terus akhirnya Pasha sama Sela balik ke rumah. Si Pasha pinjam payung, ketemu ibunya Sela, terus habis itu pulang. Terus si ibunya ini bukannya seneng anaknya didatengin sama cowok baik-baik, ibunya ini malah menentang Sela untuk berteman dengan laki-laki. Karena karena si ibu ini sebenarnya punya trauma masa lalu tentang laki-laki. Jadi dia nggak mau Sela ini berteman dengan laki-laki. Bahkan si ibunya ini juga nggak suka kalau Sela itu keluar, meskipun sama teman ceweknya. Kalau ada tugas sekolah atau gimana, ini si ibu lebih memaksakan temannya untuk datang ke rumah daripada Sela yang harus datang ke rumah temannya. Ibunya ini sangat overprotective ya, karena trauma masa lalunya ini. Dan ini cukup menyebalkan. Ini yang bikin konflik juga sih sebenarnya. Hubungan antara Sela sama ibunya nih kayak Sela ini terlalu bergantung sama ibunya, terlalu mendengarkan ibunya, sampai dia itu nggak tahu kalau kehidupan remaja pada umumnya itu seperti apa. Seperti itu. Terus endingnya ini masih berhubungan dengan baseball. Pada akhirnya ada pertandingan antar sekolah di tepi pantai. Spoiler dikit, di tepi pantai, dan itu rada konyol bagiku. Jadi cerita ini aku nggak sukanya itu, aku rada gelinya adalah baca di awal ceritanya itu kayak detektif Conan, di akhir ceritanya itu kayak Kapten Tsubasa bagiku. Cuma di tengah-tengahnya hubungan cintanya antara Sela sama Pasha ini lumayan lucu, lumayan seger, lumayan menghibur. Tapi di awal dan akhirnya kayak aneh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Emang maunya ada baseballnya mau apa lagi ya kan. Terus ada juga yang aku masih ganjel adalah traumanya si ibu tentang laki-laki. Traumanya si ibu pada hubungannya sama ayahnya Sela dulu. Ini aku rasa belum benar-benar diselesaikan, belum benar-benar jelas dan terselesaikan, karena pada akhirnya si ayah ini muncul lagi di akhir. Cuman kayak cuma muncul aja sih, nggak benar-benar ada kayak penyelesaian, minta maaf atau penjelasan seperti sebenarnya itu kenapa sampai terjadi hal yang membuat ibu dan Sela ini trauma di masa kecilnya, yang membuat Sela ini sering mimpi buruk. Itu aja sih, kayaknya kurang jelas aja. Tapi untuk bacaan santai oke lah, lumayan lucu. Tengah-tengahnya aja sih, kalau awal dan akhirnya aneh. Novel terakhir yang aku baca di bulan Februari
benar-benar akhir sampai aku selesainya baca 28 Februari itu adalah novelnya Orhan Pamuk yang judulnya My Name is Red. Aku tertarik gitu gini pada awalnya. Gini, aku tuh kan suka nonton booktuber yang namanya Emma dari Kanada, dan dia ini pernah baca bukunya Orhan Pamuk yang judulnya Snow, dan dia katanya suka banget dan itu recommended. Terus pada waktu itu aku ke perpus makam Bung Karno, ngeliat-liat sih, nggak ada tujuan mau pinjem buku apa yang seperti apa juga nggak ada, yang penting lihat-lihat dulu, nanti kalau ada yang menarik aku pinjem. Akhirnya aku pinjem Orhan Pamuk ini, tapi yang Snow ini nggak ada. Akhirnya aku pinjem yang My Name is Red. Kalau nggak salah di perpus cuma ada 2 novelnya, yang My Name is Red sama Black Book. Iya, Black Book, tapi aku pinjam yang My Name is Red dulu. Terus sama George Orwell yang Coming Up for Air. Terus aku baca yang My Name is Red lebih dulu karena aku pikir ini lebih menarik. Ceritanya pada masa Kesultanan tahun 1600-an kalau nggak salah. Iya, pada saat itu Sultan ini memerintahkan seseorang ahli ilustrasi, pelukis buku, untuk membuat buku yang rahasia, cukup rahasia dan berbeda dari buku-buku yang sebelumnya. Buku ini itu dilengkapi dengan ilustrasi atau lukisan yang gaya lukisannya mengikuti gaya lukisan kaum kafir di Venesia, yaitu lukisan yang mendetail, yang ada yang menggambarkan wajah atau bentuk seseorang sesuai dengan semestinya. Kayak tiap orang kan punya wajah yang berbeda-beda, jadi gambarnya ini dibuat untuk wajah seseorang, alias wajah sultan yang benar-benar wajah sultan. Karena pada saat itu banyak ilustrator, banyak pelukis yang melukis gambar orang di buku itu tidak menyesuaikan dengan gambar orangnya yang sebenarnya, karena mereka menghindari untuk berbuat dosa. Karena kan kebanyakan pada saat itu adalah orang muslim, dan dalam kepercayaan mereka menggambar sesuatu itu tidak boleh menyerupai bentuknya yang sebenarnya, karena dalam Islam itu tidak boleh membuat sesuatu yang menyerupai apa yang dibuat oleh Tuhan. Dan karena itu buku ini dirahasiakan, karena buku ini melukis sesuatu yang menyerupai bentuk yang Tuhan ciptakan. Seperti itu sih. Terus karena ada pertentangan tentang kepercayaan itu, akhirnya ada sebuah kasus penghilangan nyawa dari salah satu ilustrator. Nah, setelah penghilangan nyawa ilustrator ini, ada seorang laki-laki yang namanya Hitam itu dipanggil pulang oleh pamannya. Pamannya ini adalah ketua ilustrator yang membuat buku untuk Sultan. Laki-laki ini diminta pulang sama pamannya untuk menyelidiki kasus tersebut. Selain itu dia juga diminta untuk membuat kaligrafi untuk menulis buku Sultan, karena kan di buku itu harusnya ada tulisan yang dibentuk dalam bentuk kaligrafi, terus ada juga ilustrasinya. Nah, si Hitam ini diminta untuk bikin kaligrafinya. Terus ceritanya selain tentang penyelidikan itu juga ada kisah cinta antara Hitam sama Shekure. Shekure ini adalah seorang janda dengan 2 anak. Shekure ini adalah anaknya paman, yang dulu kisah cinta mereka ini ditentang oleh si paman. Pada akhirnya Hitam ini pergi merantau jauh selama 12 tahun karena dia memang merasa tidak diterima, merasa dia ingin melupakan masa lalunya dengan Shekure. Terus karena dia pulang, ternyata dia belum bisa melupakan Shekure. Seperti itu. Terus ceritanya agak berat banget.
Ceritanya agak berat karena ternyata tulisannya Orhan Pamuk ini I think berbunga-bunga, terus filosofis, jadi aku pusing. Ceritanya ini nggak melulu tentang penyelidikan atau gimana kayak buku-buku misteri thriller lainnya yang bikin kita tegang, yang bikin kita penasaran siapa yang melakukan kejahatan itu, yang pada akhirnya ada plot twist atau gimana. Enggak sih, ya emang ceritanya emang terangkai karena kasus ini, cuman lebih di antara penyelidikan itu ada filosofi tentang gaya menggambar, terus tentang gambar yang baik, yang benar, yang diizinkan dalam agama, yang diizinkan dalam masyarakat, kayak gitu sih. Tapi agak berat ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau buku itu bagus? Harusnya buku itu bagus, tapi karena kalian merasa kurang pinter, merasa kurang ngerti, karena kalian kurang pinter, akhirnya kalian ngerasa capek untuk baca. Tapi nggak bisa bilang kalau ini jelek juga, dan itu yang aku rasa. Capek ini buku. Habis itu aku pengen refreshing setelah baca buku ini. Tapi setelah baca buku ini aku malah baca bukunya George Orwell. Tapi sebenarnya nggak berat sih George Orwell, tapi belum selesai. Tapi lumayan, mending lah daripada yang punya Orhan Pamuk. I think udah cukup. Semoga kalian suka, semoga kalian tertarik untuk baca. Kalau ada dari kalian yang baca novel-novel yang aku sebutkan tadi, aku harap kalian suka, lebih suka daripada aku yang baca novel-novel ini, karena aku ngerasa dari keempat novel ini belum ada yang benar-benar bikin aku suka. I don't know. Kita lihat bulan depan, oke?